yang Allah Subhanahu wa ta'ala nilai dari diri kita adalah qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai pada diri kita adalah bagaimana hati kita dan amal perbuatan kita atas segala yang kita miliki. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah, meskipun di pagi hari saya yakin belum ada yang sarapan di sini ya, karena baru sholat subuh. Alhamdulillah masih semangat, sudah semangat ya, semangat pagi yang sudah membara. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita rezeki, beri kita waktu, beri kita kesehatan, beri kita kesempatan, kita bisa berkumpul alhamdulillah di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum itu, kalau boleh dipegang mushafnya atau dibuka aplikasi mushafnya, kita sama-sama merenungi beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan buka surah Fusilat ayat 30. Kalau Qurannya Quran pojokan, halaman 480. Bismillah. Kita sama-sama merenungi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi halaman 480. Kita baca ya ayat 31 sampai 34 aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah izinkan hidup pada pagi hari ini, di antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memilih kita semua untuk berada duduk di sini sama-sama sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah. Dalam satu riwayat, orang yang sholat subuh di masjid pahalanya kayak orang yang sholat semalam suntuk dari jam 12 sampai pagi hari. Artinya dia dapat pahala setengah malam penuh. Masya Allah. Yang sholat isya berjamaah di masjid dapat pahala sholat setengah malam penuh. Artinya barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh di masjid, dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Dalam riwayat ini, Masya Allah, kita jadikan ini sebagai motivasi untuk kita, ya Allah, sungguh-sungguh berjihad, memaksa diri kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid, karena banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dari berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah, Allah memilih kita, mengizinkan kita, memberikan kita segala macam nikmatnya. Nikmat kita bisa punya kemampuan melangkahkan kaki kita di masjid. Nikmat kita bukan hanya kemampuan, berapa banyak orang mampu. Kita diberi kesempatan. Berapa banyak orang yang mampu tapi nggak punya kesempatan. Pagi-pagi dia harus mempersiapkan dirinya untuk mencari nafkah ke ibu kota sana. Bahkan di akhir pekan seperti hari Sabtu ini, banyak saudara kita yang nggak punya kesempatan seperti kita duduk di masjid, bisa belajar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin punya kesehatannya, punya kesempatannya, kita diberi kemauan. Berapa banyak orang punya kesempatan, punya kesehatan, tapi nggak dikasih kemauan di dalam hatinya untuk mau berangkat ke masjid. Lebih syukur lagi kita dikasih kesenangan dan ketenangan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah nikmat yang sangat amat besar yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ke hambanya. Adalah nikmat kita bisa menikmati ibadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat ini akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang pengen seneng susah dulu, sulit dulu, bayar mahal dulu. Pagi hari di akhir pekan dia pengen seneng, dia mempersiapkan kendaraannya menuju tengah kota sana. Capek-capek dia datang ke Car Free Day, Masya Allah, atau dia cari tempat-tempat ramai untuk menghibur dirinya di akhir pekan. Alhamdulillah, Allah kasih hati kita cukup duduk di masjid, belajar agamanya Allah. Allah kasih kesenangan di hati kita. Ini adalah nikmat yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada hambanya, adalah nikmat
peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, musibah yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah bisa menikmati kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanahu. Mereka yang bisa menikmati kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka memperoleh nikmatnya, memuaskan syahwatnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka berusaha menyenangkan dirinya, semakin ada batas antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kengerian di dunia ini yang lebih mengerikan dari jarak antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat lagi, yang lebih besar daripada kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, makanya saya bilang ini kita duduk di sini adalah nikmat yang besar. Dikasih kita nikmat mau senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gak mungkin orang bisa menikmati ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala kecuali hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu orang-orang ahli ibadah itu jauh lebih menikmati ibadahnya dibandingkan orang ahli maksiat menikmati kemaksiatannya. Mereka, orang-orang ahli ibadah itu, dalam beribadah kepada Allah sangat amat candu dengan ibadahnya, jauh lebih menikmati ibadahnya dibandingkan orang maksiat menikmati kemaksiatannya. Tapi kenapa ada orang yang tidak bisa menikmati ibadah? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Sebagaimana lidah kita, jika ada penyakit di dalam lidah kita, kita nggak bisa menikmati makanan seenak apapun yang ada di hadapan kita. Hambar, nggak bisa kita nikmati makanan. Begitu pula hati kita. Kalau ada penyakit di dalamnya, kita nggak akan bisa menikmati amal ibadah sebesar apapun yang kita rasakan, yang kita laksanakan dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bersama bahwa salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah syakur. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas amal kebaikan yang hambanya lakukan. Minimal ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan hamba tersebut kesenangan, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba tersebut akan bertambah lagi ibadahnya, tambah giat, tambah rajin, karena dia candu bisa menikmati ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok ada hamba yang bosan dalam ibadah? Kenapa kok ada hamba yang nggak bisa tenang dalam melakukan ibadah? Ada yang bahkan dia merasa tersiksa dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi hatinya tidak bisa menikmati kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lidah kita tidak bisa menikmati makanan seenak apapun ketika dia sedang sakit. Maka kunci dari kita bisa menikmati ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan hati kita, jaga kebersihan hati kita, jaga betul-betul, buang jauh-jauh penyakit-penyakit hati yang ada di dalamnya. Obati sekecil mungkin penyakit hati jika ada di dalam hati kita. Hati kita adalah sesuatu yang paling berharga, paling bernilai, pemberian yang paling bernilai yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Kenapa seperti itu? Karena hati adalah objek penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Dalam riwayat baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah tidak melihat bagaimana wujud penggambaran kalian di mata manusia, gimana pakaian kalian, mereknya mau apa, mau sarungnya BHS, gajah duduk, gajah berdiri, gajah salto sekalipun, mau kerudungnya Robani, mau tasnya Gucci. Tahu tas Gucci, Bu? Tahu ya? Mau tasnya Chanel atau Chanel, mau lipstiknya merah, ungu, pink, apa sekalipun, Allah Subhanahu wa taala nggak lihat penggambaran tubuh kita di mata manusia ataupun bentuk tubuh kita. Allah nggak lihat itu. Mau dadanya bidang, ya, mau perutnya six pack, ya, mau alisnya tebal, alisnya tipis, hidungnya mancung, hidungnya pesek ke dalam gitu, Allah nggak ngelihat hal itu. Au ila amwalikum, Allah Subhanahu wa taala nggak lihat sebanyak apa harta kalian ataupun sedikitnya harta kalian. Allah tidak menilai, maksudnya tidak melihat itu maksudnya tidak menilai hal tersebut dari diri kita. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala nilai dari diri kita adalah qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai pada diri kita adalah bagaimana hati kita dan amal perbuatan kita atas segala yang kita miliki. Amal kita terhadap harta kita, amal kita terhadap keluarga kita, amal kita terhadap tubuh kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat gimana kondisi hati kita. Maka jika hati kita bersih, bersihlah kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita kotor, kotorlah kita di pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau mau berangkat kondangan, apa yang ibu-ibu lakukan? Dandan, Masya Allah, setengah jam minimal atau 2 jam bisa mungkin ya. Kalau mau kondangan ibu-ibu kadang-kadang bikin seragam, persiapan sebulan sebelumnya, beli bahan rame-rame, waduh, bikin seragam biar sama-sama pakai baju ungu semua misalnya, Masya Allah. Bibirnya dihias, kulitnya diterangin, Masya Allah. Alisnya dicukur terus digambar lagi, Masya Allah, dan lain sebagainya. Kenapa ibu-ibu kita begitu menghias wajahnya di hadapan manusia? Karena dia tahu manusia melihat wajah kita. Wajah kita adalah penggambaran kita di mata manusia. Maka harus wajib kita mendandani hati kita, menghiasi hati kita, memperindah hati kita agar hati kita indah di pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Hiasi, bersihkan, insyaallah, perindah, buang kotoran sekecil apapun, kotoran-kotoran hati seperti rasa iri, nggak suka ngelihat orang lain punya nikmat, kemudian rasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, riya, memasukkan niat lain dalam ibadah kita, kemudian ujub, merasa bangga karena kebaikan yang kita punya. Bersihkan hati kita setidaknya dari 4 penyakit ini aja, karena 4 penyakit ini adalah 4 induk dari berbagai macam penyakit hati lainnya. Bersihkan ya. Kalau kita ada suuzon sama orang, bersihin. Kalau kita ada kesal sama orang, bersihin. Apalagi orang-orang yang kita keselin itu orang beriman. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, wala taj'al
fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah itu berdoa, ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami punya kedengkian terhadap orang-orang beriman. Bersihin. Kalau ada kedengkian, kalau ada iri, kalau ada hasud, kalau ada riya, kalau ada ujub. Kalau sudah bersih, maka kita akan mudah melaksanakan menjadi hamba kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Fussilat ayat 30 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh mereka yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari segala apa yang dia lakukan, bangun dia, tidur dia, kerja dia, belajar dia, ibadah dia, bergaul dia dengan keluarga, dengan pertemanan, dengan tetangga, semua tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian dia beristiqamah, berkomitmen dari segala macam godaan ataupun cobaan yang ada di hadapan. Dia fokus, tujuannya, niatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Allah. Dan subhanallah, berbeda sekali orang yang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak bekerja dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, seorang pegawai yang memiliki niat bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menjaga dirinya agar tidak berbuat curang. Kenapa? Karena dia tahu yang mengawasi dia bukan atasannya. Yang mengawasi dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjaga dirinya dari mengambil hak orang lain atau sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kenapa? Karena dia tahu yang ngasih dia rezeki bukan atasannya, bukan bosnya. Yang ngasih dia rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dia akan menjaga integritasnya, menjaga kualitasnya. Dia niat keluar dari rumah benar-benar karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini, tiap langkahnya menuju tempat pekerjaan, tiap kemacetan yang dia rasakan, tiap omelan klien yang nyampe kepada dia, tiap omelan atasan kepada dirinya, jadi sarana penghapus dosa buat orang ini. Masya Allah. Tiap keringat yang berkucur karena pekerjaannya menjadi nilai ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sungguh nikmat orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala hitung dari setiap detik pekerjaannya menjadi pahala jihad fi sabilillah. Suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW pernah keluar bersama para sahabatnya. Dalam riwayat ini, baginda Nabi dan sahabatnya mendapati seseorang yang lagi bekerja. Satu riwayat bilang bahwa kalau nggak salah pekerjaannya adalah tukang kayu bakar. Mereka ngelihat ini tukang kayu bakar getol bener, rajin bener, motongin kayu bakarnya. Badannya begitu besar, begitu kekar. Sahabat yang melihat tukang kayu bakar ini, melihat bagaimana cara dia bekerja, takjub. Ini orang kerjanya rajin banget. Kemudian mereka bilang, wahai baginda Nabi, kurang lebih maknanya seperti ini, wahai baginda Nabi, sayang ya, orang itu kuat, kerjanya rajin. Coba kalau dia salurin
fi sabilillah, buat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ketahuilah kalau dia bekerja karena untuk ngasih makan anak-anaknya di rumah, maka dia fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk ngasih makan orang tuanya yang udah nggak bisa bekerja lagi, maka dia fi sabilillah. Kalau dia bekerja bahkan untuk menjaga dirinya agar tidak minta-minta sama orang lain, maka dia fi sabilillah. Masya Allah, dapat pahala fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja untuk yatafakhar, untuk bangga-bangga diri, maka dia fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Maka sebelum kita berangkat, betulin niatnya. Betulin niat kita mau bekerja nih untuk apa? Untuk ngasih makan anak kita kah? Untuk ngasih makan orang tua kita kah? Atau untuk menjaga diri kita supaya nggak minta sama orang lain? Atau untuk bisa biar dibilang, wah saya nih anak gaul SCBD kalau sekarang katanya, anak gaul Jakarta Selatan, anak gaul Bekasi Selatan, ya. Anak gaul sini, waduh. Atau untuk bisa membeli barang mewah misalnya, memberi mobil mewah, maka itu adalah fi sabilis syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka benarkan niat kita, bersihkan hati kita supaya kita masuk ke dalam golongan orang yang Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30 ini. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian dia berkomitmen terhadap perkataannya, yaitu Rabbuna. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita sudah bisa istiqomah, berkomitmen terhadap perkataan kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, syariat kita adalah Islam, senantiasa menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan balasan berupa bantuan malaikat. Tatanazzalu, malaikat yang turun secara bergantian, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu, turun bergantian, piket malaikat ngebantu urusan kita. Masya Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Seraya berkata malaikatnya bilang, enggak usah takut, enggak usah sedih, karena urusan kita dibantu oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, dan mereka akan memberikan kabar gembira untuk kita, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Allah. Syaratnya adalah Rabbunallah summastaqam. Tuhan kita Allah, kemudian kita beristiqomah di dalamnya. Dan ini memang adalah hal yang sulit sekali. Terkhusus kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan kita belum keluar rumah, kita udah bisa ngelakuin dosa. Bahkan jangankan keluar rumah, belum bangun dari kasur kita udah bisa ngelakuin dosa dengan setan gepeng nih. Ini bisa jadi setan gepeng ataupun malaikat kecil buat kita, ya. Bisa ngasih manfaat buat kita ataupun bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini handphone yang kita punya, kita belum bangun ke kasur aja ngecek handphone bisa berbuat dosa kita. Maka perlu kita penjagaan, perlu istiqomah. Kalau kita pelajari kisah-kisah para pendahulu kita, bagaimana mereka memegang keimanan mereka itu begitu panasnya, seperti memegang bara api yang amat sangat panas, tapi mereka pegang erat
karena mereka tahu itu adalah hal yang menyelamatkan mereka di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, tali pertolongan agar mereka tidak terbawa arus fitnah dunia ini. Kalau kita pelajari bagaimana Bilal bin Rabah begitu mengumumkan keislamannya. Bilal adalah seorang budak. Begitu mengumumkan keislamannya, Sayyidina Bilal bin Rabah diseret ke tengah padang pasir, dibentangkan tubuhnya, ditimpa badannya dengan batu yang amat sangat berat. Apa yang dikatakan Bilal bin Rabah? Bayangin, ditimpa batu yang begitu berat. Abang-abang waktu kecil pernah main Smackdown ya? Main Smackdown sama adeknya atau sama saudaranya. Gimana rasanya kita kalau tidur kemudian di atas kita ada beban yang sangat berat? Apa yang kita rasakan? Gak bisa napas, sesak, nafas kita terbatas. Begitulah yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Gak bisa napas. Tapi kalau kita tahu apa yang diucapkan Sayyidina Bilal bin Rabah di sisa-sisa nafas yang dia punya, beliau mengucapkan zat yang amat dicintainya. Sayyidina Bilal bin Ahadun ahad, ahadun ahad. Boleh dipraktekkan untuk bapak ibu yang dadanya lagi sempit dengan masalah, ya, dadanya lagi sempit dengan peliknya hidup, permasalahan hidup yang dihadapi. Baca sebagaimana yang Sayyidina Bilal bin Rabah baca, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Apa artinya? Dia yang esa, dia yang esa, dia yang esa. Terus diucapkan seperti itu. Batu berada di atas badannya, panas terik matahari menempa dirinya. Bilal bin Rabah istiqomah bilang ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, sampai di titik beliau menikmati kalimatnya ahadun ahad, ahadun ahad. Saking nikmatnya bahkan beliau lupa dengan batu yang berat yang ada di atasnya. Nikmat dengan kalimat yang diucapkannya ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Bertahan Bilal, disuruh keluar dari Islam oleh tuannya, tidak mau. Yang dia ucapkan adalah ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai datang sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal dari tuannya, kemudian dibebaskan Bilal. Akhirnya Bilal menjadi Sayyidina Bilal bin Rabah, menjadi seseorang yang merdeka. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, Masya Allah. Sayyidina Ja'far At-Tayyar adalah sepupunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat diutus sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu perang yang bernama Perang Mu'tah, beliau berjuang memegang panji kalimat tauhid, berjuang melawan kezaliman, berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Berperang beliau begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, sampai-sampai tangan kanan beliau terpotong. Panji yang dia pegang dia pindahkan ke tangan kiri. Dia lanjutkan berperang. Tas. Tangan kirinya pun ikut terpotong. Dia hampir pedang yang panji yang dia pegang di pangkal ketiaknya. Dia lanjutkan berperang sampai ketusuk badannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai dalam riwayat disebutkan tidak kurang tusukan yang diterima oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar tidak kurang dari 80 kali. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan 100 kali. Masya Allah.
Dan semua luka yang dia terima berada di bagian depan tubuhnya. Bagian belakang tubuhnya bersih, hingga ada luka sama sekali. Menandakan apa? Menandakan bahwa Sayyidina Ja'far At-Tayyar tidak pernah berpaling dari musuh, tidak pernah kabur dari musuh. Selalu ia hadapi di hadapannya. Masya Allah. Sayyidina Ja'far At-Tayyar syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinamakan At-Tayyar karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti kedua buah tangannya dengan sayap yang begitu indah. Dari sayapnya itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar bisa mengelilingi surga kemanapun dia mau. Masya Allah. Sayyidina Ja'far At-Tayyar menjaga keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala bantuan, mengganti apa yang hilang dari kita dengan sesuatu yang jauh lebih nikmat, jauh lebih kekal dan abadi untuk bisa kita nikmati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin sekalian, kita sekarang tidak harus berhadapan dengan orang yang benci sama kita karena keislaman kita. Kita tidak ditimpa batu di atas kita. Kita tidak ada orang yang mengancam kita untuk kita dibunuh atau diintimidasi atau dibully karena kita punya keislaman kita. Enggak. Alhamdulillah kita bisa menikmati keislaman kita, keimanan kita dengan tenang berkat mereka yang sudah berjuang lebih dahulu. Kita sekarang hanya harus melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita nggak harus ngadepin orang yang mau ngezolimin kita. Kita cuman harus menghadapi diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, mengontrol syahwat kita sendiri untuk tidak melakukan pembangkangan demi pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menzolimi diri sendiri. Kenapa kemaksiatan disebut dengan kezaliman? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang menzolimi yang sudah berlebihan menzolimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemaksiatan disebut sebagai kezoliman terhadap diri sendiri? Karena kemaksiatan yang kita lakukan pasti bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pasti sejalan dengan kodrat kita sebagai manusia. Dan kemaksiatan pembangkangan yang kita lakukan pasti akan membuat jarak, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat batas antara diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu membuat diri kita semakin tersiksa dan tersiksa. Tapi kalau kita mau menghindari kenikmatan dari sebuah kemaksiatan, kita menjaga diri untuk tidak menikmati kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengganti dengan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat kemaksiatan kita hindari, Allah ganti dengan nikmat ketaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pandangan haram kita hindarkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan kelezatan iman di dalam hati kita. Masya Allah. Satu orang meninggalkan kita karena kita ingin menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengganti dengan teman yang mencintai kita dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman yang menemani kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir terhadap apa yang hilang dari diri kita karena kita menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan membersamai Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa untuk salat isyraq di waktu isyraq. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.